Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Truck The Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, para anggota sekte Yimo yang berhasil lolos dari bahaya di dekatnya merasa ketakutan dan segera berpencar untuk melarikan diri ke segala arah dan mencoba menghindari cakar harimau Shozan. Namun, dengan tubuh besar Shozan, dia dapat menutupi area yang luas hanya dengan lambaian tangan dan gerakan kakinya. Jadi bagaimana mungkin para prajurit yang tersebar ini dapat melarikan diri? Sekarang, Shozan hanya melambaikan tangannya dan menghentakkan kakinya, tapi dia memanen banyak sekali nyawa, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Saat rekor pertempuran Shozan jatuh ke mata Feng Feng, tiba-tiba Feng Feng tersenyum tipis, mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan semangat juang hijau yang kuat dengan cepat mengembun untuk membentuk bilah angin energi hijau muda yang tak terhitung jumlahnya. Bilah-bilah angin semakin mengembun dan akhirnya menjadi padat, mengelilingi badai di bawah bimbingan tongkat Feng Feng. Bilah-bilah angin dihubungkan bersama untuk membentuk badai yang menghancurkan dunia. Dengan lambaian tongkat Feng Feng, badai melesat ke arah anggota sekte Yimo. Badai yang berputar cepat itu sangat cepat dan langsung menutupi hampir seperempat lembah. Kemanapun bilah angin itu lewat, terdengar suara mendesis terus-menerus, meninggalkan goresan dalam di tanah dan tebing. Bahkan semua anggota sekte Yimo yang tersapu hanya sempat menjerit sebelum mereka terpotong-potong, yang menyebabkan awan kabut darah segera menutupi seluruh lembah. Menghadapi serangan kelompok besar-besaran dari keduanya, Jiying mengunci musuh dalam pertempuran jarak dekat. Petir ungu perlahan menyala di mata air musim gugurnya. Saat berikutnya, petir itu berubah menjadi ribuan bayangan ilusi. Dimanapun sosok ilusi muncul, di situ ada anggota sekte Yimo yang menutupi tenggorokannya. Kemudian, darah menguncur dari sela-sela jarinya. Matanya terpaku tak percaya pada tubuh-tubuh ilusi itu. Lalu ia pun terjatuh setelah ribuan sosok ilusi itu lenyap di udara. Tiba-tiba ribuan orang jatuh ke tanah secara bersamaan. Tetapi hanya ada satu suara mereka menghantam tanah. Adegan yang membuat keringat ini menjadi saksi kekuatan keterampilan bertarung baru Yiying. Sekarang jejak langkah pemimpin sekte Yimo yang hendak bergerak tampaknya telah berakar dan terpaku di tanah, tidak berani bergerak lagi, sehingga anggota sekte Yimo yang tersisa juga ketakutan oleh para dewa pembunuh yang bergegas menuju Xiuyu dan Nan Erming dengan panik, berharap bahwa keduanya tidak seaneh yang ada di depan mereka dan mencoba mencari secercah keberuntungan. Sialan, apakah Anda benar-benar mengira saya buah kesemak yang lembut? Nan Erming merasa sedikit geli dan tak berdaya. Melihat para anggota sekte Yimo yang berlari ke arahnya seperti anjing yang tersesat, dia sama sekali tidak berniat menggunakan senjata dewa yang mengejutkan. Sambil menatap kerumunan yang mendekat dengan sedikit kebencian, Nan Erming menepukkan tangannya pelan, dan kabut hijau muda itu berubah seperti tubuh transparan yang mengalir. Perlahan menjadi lebih tebal dan menyelimuti anggota sekte Yimo yang bergegas di depan seperti kerudung yang menyambang, menutupi pemandangan dalam radius beberapa ratus kaki dengan cangkang yang kabur dan samar. Kemudian, kabut yang bagaikan mimpi itu dengan cepat menembus ke dalam semangat juang para anggota sekte Yimo dan menyatu dengan tubuh mereka, yang membuat orang-orang yang berlari paling cepat tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, dan kesadarannya menjadi kabur. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, memegangi dadanya. Tubuhnya hampir terkorosi. Untaian kabut yang berubah menjadi hijau yang secara bertahap naik dari organ-organ dalamnya dan menyatu ke dalam kabut yang tak berujung, membuatnya semakin tebal. Saat tubuh-tubuh bercatuan satu demi satu, kabut menjadi begitu tebal sehingga hampir mustahil untuk menghilang. Kabut yang seperti negeri dongeng itu seperti jurang tak berdasar, menelan semua makhluk hidup bahkan dalam sekejap mata,
Tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri dalam jarak ratusan kaki dari Nan Erming. Para anggota sekte Yimo yang melarikan diri satu demi satu melihat situasi buruk itu dan berbalik dengan ngeri dan ingin mundur. Namun Feng Feng mengangkat tongkatnya dengan ringan dan angin pun berubah arah dalam sekejap. Kabut yang tenang yang didorong oleh angin seperti jaring yang menutupi kepala mereka. Sehingga jeritan yang terdengar dan kemudian kembali sunyi meninggalkan mayat-mayat di seluruh tanah. Pada saat ini, semua anggota sekte Yimo yang menyerbu klan Shio, termasuk pemimpin sekte Yimo yang ketakutan dan bingung, hanya tersisa puluhan orang. Pada saat ini, Xiaoyu berdiri di depan sisa-sisa ini dengan ekspresi puas di wajahnya. Apakah Anda tidak ingin melarikan diri dari saya? Dan saya akan memenuhi keinginan Anda. Setelah melirik sisa-sisa pasukan yang kalah, Xiaoyu mengangkat tangannya dengan dingin. Kemudian dia mengepakkan erat-erat. Setelah itu, semangat juang putih yang melonjak dengan cepat mengembun menjadi hantu besar. Dan bahkan terdengar suara samar auman singa. Xiaoyu mengerahkan seluruh kekuatannya di level bintang 5 tahap awal. Dan meninju dengan ganas. Seekor singa putih besar muncul dan menghilang di dalamnya. Yang membuat orang kehilangan akal sehatnya. Pemimpin klan Yimo yang telah lama kehilangan keinginannya untuk bertarung, nyaris tidak mengangkat tangannya untuk bertarung seperti binatang buas yang terperangkap. Tetapi langsung terhempas seperti layang-layang yang talinya putus. Merobohkan bunga, tanaman, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Sisanya yang selamat semuanya tewas dengan darah keluar dari semua lubang mereka, di bawah kekuatan satu pukulan. Pada saat ini, pakaian pemimpin sekte Yimo compang-camping saat dia berjuang untuk berdiri. Dia melihat ke lembah tempat dia menjadi satu-satunya yang tersisa di sekte Yimo. Tangan dan kakinya menjadi dingin. Rencana yang awalnya pasti akan berhasil benar-benar terbalik setelah Xiaoyan bergabung. Sekarang, bahkan dia sendiri hanyalah seekor ikan di talenan. Dia menatap Xiaoyan dan yang lainnya yang melangkah maju selangkah demi selangkah dengan tatapan kosong. Dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah Anda ingin bunuh diri atau tetap hidup? Xiaoyan berhenti beberapa langkah dari pemimpin klan Yimo dan bertanya dengan suara dingin. Ingin mendapatkan rahasia yang ingin Anda ketahui dari sana? Itu tidak mungkin. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Pemimpin sekte Yimo mengangkat kepalanya sambil tersenyum sinis dan menatap Xiaoyan dengan kejam. Wajahnya begitu muram sehingga air tampak menetes di keluar. Jelas dia tahu betul bahwa konsekuensi dari mengungkap rahasia itu akan lebih mengerikan daripada kematian. Dibandingkan dengan siksaan yang mengerikan itu, dia lebih baik mati di tangan Xiaoyan. Niat Xiaoyan semula hanya untuk memastikan apakah semua ini direncanakan oleh klan iblis jiwa. Tetapi ketika dia melihat pemimpin sekte Yimo yang keras kepala, bersikap tidak tahu terima kasih, wajahnya menjadi gelap, amarahnya memuncak, dan kata-katanya dingin keluar dari sela-sela giginya. Berpura-pura menjadi pahlawan, maka saya akan mengabulkan permintaan Anda. Begitu kata-kata itu terucap, Jijing menerima sinyal Xiaoyan, melesat keluar dan bila ganda di tangannya langsung mengajunkan beberapa bayangan. Semua ini terjadi dalam sekejap, begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk melihat dengan jelas. Ketika senjata Jijing disarungkan dan berdiri di belakang Xiaoyan, semua orang memperhatikan bahwa pemimpin sekte Yimo yang berpura-pura tenang membuka mulutnya dengan heran dan garis-garis merah pekat seperti jaring laba-laba muncul di sekujur tubuhnya. Saat garis-garis merah itu meluas, dia meledak menjadi ratusan keping dengan suara ledakan dan kabut darah yang disemprotkan mengubah pemimpin klan In di sebelahnya menjadi seorang pria berdarah. Kemudian darah pemimpin kultus Yimo berceceran di tempat menyebabkan semua orang yang hadir terengah-engah. Ini benar-benar mengubah gambaran Jijing yang tenang dan bahkan agak menawan dalam pikiran mereka. Ketika Jijing menjadi kejam, dia benar-benar mengerikan. Bahkan pemimpin klan pemusnahan merasa dia seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es. Ketika dia melihat pemandangan ini,
Dia merasa dingin dari lubuk hatinya hingga telapak kakinya. Untungnya dia telah berbalik melawan musuh pada menit terakhir pertempuran. Jika tidak, akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik daripada pemimpin sekte Jimo. Meskipun dia masih tidak tahu apakah Xiaoyan akan membiarkannya pergi, setidaknya dia memiliki secerca harapan dibandingkan dengan pemimpin sekte Jimo. Pertempuran telah berakhir dan tampaknya pemimpin klan pemusnahan tidak berkontribusi banyak dalam pertempuran ini. Sambil mendesah, Xiaoyu berbalik dan menatap pemimpin klan pemusnahan yang tertekan. Tapi tatapannya masih sedingin biasanya. Itu karena bawaan Xiaoyan terlalu kuat. Bahkan sebelum kami, sekte Jimo hampir musnah. Ditatap oleh tatapan dingin Jimo, pemimpin klan pemusnahan menjadi ketakutan dan berusaha mati-matian untuk menjelaskan dengan keringat membasahi punggungnya. Karena tidak ada keberhasilan, mari kita hancurkan saja. Xiaoyu masih kesal dengan tindakan pemimpin klan pemusnahan yang bergabung dengan sekte Jimo untuk menyerang klan Xiao, dan dia mengangkat tangannya lagi. Leluhur, mohon tunggu sebentar. Xiaoyan tiba-tiba tepat waktu menatap pemimpin klan pemusnahan yang memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Terdiam sejenak dan berkata, beritahu saya identitas pria berjubah hitam itu, dan saya mungkin bisa memberi Anda kesempatan untuk membuktikannya. Pria berjubah hitam itu tidak mengungkapkan identitas mereka. Saat saya berhadapan dengannya dan mengingat kekuatan mereka yang besar, saya tidak memenuhi syarat untuk bertanya. Ada penyesalan yang mendalam dalam suara lembut pemimpin klan pemusnahan. Dari sudut pandang manapun, tampaknya klan tidak dapat dilepas dari nasib buruk hari ini dan akan mengikuti jejak kultus Jimo. Saya memberi Anda 2 kesempatan, tapi Anda mengecewakan saya. Xiaoyan telah menghentikan leluhurnya 2 kali dan merasa bersalah karenanya. Lagi pula dia tidak ingin membuat leluhurnya tidak senang lagi dengan menghancurkan pemimpin klan pemusnahan. Namun jika seluruh klan benar-benar terbunuh di sini, bagaimana jika pemimpin klan menghunus pedangnya untuk membantu? Bukankah itu tidak adil? Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya yang mendalam, dan ketika Xiaoyan melihat bahwa Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi, dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, mengangkat tangannya dan hendak mengayunkannya ke arah pemimpin klan pemusnahan. Satu langkah yang salah, semuanya akan salah. Saya sepenuhnya sadar bahwa saya telah melakukan yang terbaik untuk klan Xiao. Karena tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan situasi ini, saya hanya bisa berharap klan Xiao dapat menunjukkan belas kasihan dan membiarkan klan saya tidak dimusnahkan. Saya bersedia menerima hukuman dari klan Xiao atas nama klan saya. Setelah mengatakan ini, pemimpin klan pemusnahan menghela nafas dalam-dalam karena tidak dapat membuktikan dirinya. Dia pasti akan bersalah karena menyerang klan Xiao. Ini semua yang dia minta untuk klan pemusnahan dan meninggalkan garis keturunan. Pada saat ini, pemimpin klan bersandar di pohon, memiringkan lehernya, menutup matanya dan berawan. Dan air mata mengalir dari sudut matanya dan meluncur ke pipinya. Namun lambian tangan Xiaoyu tiba-tiba berhenti. Anda punya nyali untuk mengorbankan nyawa Anda demi kelangsungan hidup seluruh klan Anda. Jadi sepertinya pedang yang Anda ayunkan sangat mungkin untuk menyelamatkan. Jadi sekarang saya akan mengampuni nyawa Anda dan membiarkan Xiaoyan memutuskan hidup atau mati Anda. Xiaoyu menatap pemimpin klan pemusnahan untuk waktu yang lama, kemudian menarik tangannya dan berdiri di belakang Xiaoyan. Seakan-akan berusaha sekuat tenaga mendorong Xiaoyan ke arah pemimpin itu. Saya memberi Anda 1 kesempatan terakhir. Xiaoyan merutkan kening. Kemudian sebuah rencana muncul di benaknya dan dia menjepitkan matanya sedikit dan berkata kepada pemimpin klan Mei yang juga membuka matanya karena terkejut. Klan Mei selalu bertindak dengan cara yang benar. Meskipun Anda melakukan kesalahan sesaat, saya bersedia memberi Anda pilihan. Jika Anda bisa menyelamatkan garis keturunan klan saya bersedia bekerja seperti budak untuk Anda. Pemimpin klan pemusnahan yang telah menangkap secerca harapan menangis terseduh-seduh dan tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan rasa terima kasihnya kepada Xiaoyan. Bagus sekali.
Sekarang klan Sio berkembang pesat dan sangat membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu, saya ingin Anda menggabungkan klan Mei ke dalam klan Sio saya. Mulai sekarang, hanya akan ada klan Sio di benua Dodi dan tidak ada klan Mei. Dengan kata lain, klan harus mengubah gelarnya agar dapat terus bertahan hidup. Apakah Anda bersedia? Sambil menatap dingin ke arah pemimpin klan pemusnahan bersemangat itu, Xiaoyan berbicara. Ini ide yang cemerlang, jauh lebih memuaskan daripada sekedar membunuh orang ini. Ini seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Xiaoyu tertawa diam-diam di dalam hatinya dan menepuk pahanya. Diam-diam senang karena telah menyerahkan kekuasaan hidup dan mati kepada Xiaoyan. Kali ini klan Xiao kembali meraung untung. Ini pemimpin klan Mei jelas tidak menyangka Xiaoyan akan mengajukan permintaan seperti itu. Ini berarti bahwa klan Mei akan menjadi cabang klan Xiao sepenuhnya mulai sekarang, tanpa otonomi apapun. Jadi hal ini membuat pemimpin klan sulit menerimanya untuk sementara waktu. Dia berdiri di sana dengan linglung, dengan ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Kalian hanya punya waktu 30 nafas untuk mempertimbangkan. Satu pilihan adalah menyerah, dan pilihan lainnya adalah memusnahkan klan kalian. Setelah menatap wajah pemimpin klan sejenak, Xiaoyan berkata dengan ringan. Kepatuhan dapat menjaga garis keturunan klan, tetapi perlawanan tidak akan meninggalkan jejak garis keturunan. Terlebih lagi, klan Xiao pasti akan bangkit. Meskipun gelar klan pemusnahan telah hilang, garis keturunan klan pemusnahan juga dapat tumbuh dengan cepat. Saat waktunya hampir habis, di bawah atap pemimpin klan pemusnahan berpikir cepat dan akhirnya menundukkan kepalanya dan tak tergoyahkan. Seorang pria yang tahu zaman adalah pahlawan. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat. Anda harus segera kembali dan membawa seluruh klan Anda untuk menyerah. Semuanya tampak terkendali. Xiaoyan mengangguk sedikit, lalu mendecakkan bibirnya. Nadanya tiba-tiba menjadi muram. Adapun Anda sebagai salah satu pelaku yang menyerbu klan Xiao, Anda tidak dapat membuktikan diri Anda sendiri. Jadi kejahatan Anda tidak dapat dimaafkan. Setelah selesai, bunuh diri saja. Meninggalkan tubuh Anda dengan tubuh yang utuh sudah menjadi toleransi terbesar saya. Pemimpin klan pemusnahan yang hendak pergi membeku setelah mendengar ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, perlahan menatap Xiaoyan dan berkata, Tuan Muda Xiao, Anda telah memaafkan klan saya dan saya sudah sangat berterima kasih. Jadi saya akan mengikuti instruksi Tuan Muda Xiao. Baiklah, silahkan. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan tatapan tajamnya menjadi sedikit lebih lembut. Dia melambaikan tangannya dan melihat sosok pemimpin klan itu pergi. Tuan Muda Xiao, mengapa Anda tidak memusnahkan seluruh klan tetapi malah menggabungkan mereka ke dalam klan Xiao? Xiaoyan menahannya cukup lama, tapi akhirnya tak dapat menahan diri untuk menanyakan keraguannya. Xiaoyan tertawa dan berkata, Klan Mei memiliki fondasi yang kuat. Jika mereka dapat digabungkan ke dalam klan Xiao, itu sangat bermanfaat bagi kebangkitan klan Xiao. Lalu, mengapa Tuan Muda Xiao tidak membiarkan pergi klan Jimo? Pikiran keras kepala Xiaoyan tidak dapat mengerti. Klan Iblis Jiwa berada di belakang sekte Jimo dan mereka pasti tidak akan menyerah pada saya. Terlebih lagi sekte Jimo selalu bersalah atas segala macam kejahatan dan terkenal jahat. Bahkan jika mereka bersedia, saya tidak rela membiarkan sekte Jimo mencoreng reputasi klan Xiao. Alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat dan dia memutar matanya ke arah Xiaoyan. Apa yang dikatakan Xiaoyan sepenuhnya benar. Menghancurkan klan Mei hanyalah hal yang mudah, tetapi menaklukkan klan Mei dapat meningkatkan kekuatan klan Xiao. Jika menyangkut penanganan klan Mei, saya merasa serendah diri terhadap mereka. Semakin Xiaoyan menatap Xiaoyan, semakin puas dia dan semakin lega dia. Terima kasih atas pujiannya leluhur. Xiaoyan merasa malu dengan tatapan kagum dari beberapa orang tua dari Disho. Dan tatapan kagum yang sangat dari koalisi klan Xiao, jadi dia menggaruk bagian kepala belakangnya. Penampilannya yang sedikit tidak tenang dan sikapnya yang bersemangat sebelumnya menunjukkan sisi heroik dan lembut.
yang membuat banyak gadis jatuh cinta padanya. Namun ketika mereka melihat Sioki yang sangat cantik berdiri di samping Sioyen, mereka harus mengukur cinta mereka jauh di dalam hati mereka. Sekarang, pemimpin klan telah kembali dan Sioyen telah bangkit lagi. Masa depan klan Sio kita cerah. Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Xioli dan Xiolong menggosok tangan mereka bersama-sama, menatap dua orang di depan mereka, kemudian air mata kebahagiaan mengalir di mata mereka. Benar sekali, Pak Tua Sio, Anda telah pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda masih tega untuk kembali. Saya pikir Anda sudah tidak hidup lagi. Jika Anda kembali sedikit lebih lambat, Anda harus membantu mengumpulkan tubuh-tubuh kami. Jelas, di antara semua orang, hanya Kaisar Ming yang berani bersikap begitu santai dengan Xiaoyu, karena puluhan ribu tahun bersahabatan hidup dan mati sudah cukup bagi keduanya untuk mengabaikan semua etiket. Anda sangat baik, Kaisar Ming. Anda mulai menghina saya begitu kita bertemu. Xiaoyu bergegas menghampiri dan mengepakkan tinjunya ke arah Kaisar Ming. Ketika klan Xiu dalam bahaya, Anda tidak ragu untuk mengerahkan para elit lembah Tianming untuk hidup dan mati bersama klan Xiu saya. Jadi saya sangat berterima kasih. Sepertinya setelah bertahun-tahun sifat buruk Anda sudah jauh lebih baik dan Anda bahkan menjadi lebih sopan kepada saya. Keduanya saling memandang dan tertawa pada saat yang sama. Saya sudah lama mendengar nama pemimpin klan Xiu dan saya adalah junior dari klan Iblis Ilusi. Yoshi juga melangkah maju dan memberi hormat. Jelas, Yoshi adalah bintang yang sedang naik daun dan belum pernah melihat Xiaoyu. Sekarang dia bisa bertemu dengan sosok legendaris yang banyak dibicarakan di show. Jadi dia tentu saja sangat gembira. Xiaoyu buru-buru membalas salam itu. Saya, Xiaoyu, sangat berterima kasih kepada klan Iblis Ilusi atas pengertian mereka tentang kebenaran tujuan ini dan berjanji untuk membalas mereka dengan murah hati di masa depan. Sambil menekan kegembiraan dalam hatinya, Xiaoyu berjalan kembali ke Xiaoyan, menatap Xiaoqi untuk waktu yang lama dan bertanya dengan penuh kasih sayang. Anda adalah Xiaoqi, kan? Jelas Xiaoqi tidak menyangka Xiaoyu akan datang dan bertanya langsung padanya, dan dia mengangguk dan penuh semangat. Cantik sekali gadis ini. Kemudian dia menatap Xiaoyan dan melanjutkan. Gadis kecil, atas nama seluruh klan, saya ucapkan terima kasih. Jika Anda tidak berjuang mati-matian tadi dan memberi kami waktu untuk datang, saya khawatir kerugian klan Xiu tidak akan terkira. Saat dia mengatakan ini, dia membungkuk dalam-dalam pada Xiaoqi, sehingga tindakan Xiaoyu yang tiba-tiba itu membuat Xiaoqi ketakutan hingga ia sempat bingung sejenak. Bahkan Xiaoyan yang berdiri di sampingnya tidak menyangka bahwa Xiaoyu akan membungkuk pada Xiaoqi dan bergegas maju untuk membantu Xiaoyu berdiri. Leluhur, Anda akan mempermalukan Ki Er. Xiaoyu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Xiaoqi pantas mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, matanya tertuju pada Xiaoli dan Xiaolong dengan tatapan rumit di matanya. Maafkan kami pemimpin klan, kami adalah pemimpin yang buruk yang menyebabkan klan Xiu terancam punah hari ini. Kami berdua bersedia dihukum sesuai dengan aturan klan. Xiaoli dan Xiaolong menatap tajam ke arah tatapan Xiaoyu dan melihat ke arah anggota klan mereka yang tewas dan terluka, sehingga mereka merasakan rasa bersalah yang amat dalam di hati mereka. Sambil melambaikan tangannya, Xiaoyu berkata dengan nada berat. Saya tidak menyalahkan Anda dan Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Ini semua salah saya karena saya pergi tanpa kabar apapun. Dan saya telah mengecewakan klan Xiu. Pemimpin, tolong jangan menyalahkan diri sendiri. Jelas, Xiaolong selalu menganggap Xiaoyu sebagai idolanya. Dengan cepat melambaikan tangannya untuk menolak kehormatan itu, dan ke matanya penuh dengan kekaguman. Bahkan Xiaoyan dan Xiaozan dan lainnya yang menyaksikan semua ini menunjukkan senyum tulus di wajah mereka. Mereka percaya bahwa kali ini Xiaoyu dapat sepenuhnya menyelesaikan simpul di hatinya. Pemimpin klan pasti sangat menderita untuk dipromosikan menjadi Dodi bintang 5.
Setelah menunggu cukup lama hingga kegembiraan orang banyak mereda, Xiaoli melihat perubahan kehidupan di bawah penampilan Xiaoyu yang gemilang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Bisa naik menjadi Dodi bintang 5, kesulitan yang saya tanggung tidaklah penting. Yang penting saya bertemu Xiaoyan. Ini adalah keberuntungan dalam hidup saya. Xiaoyu tersenyum tipis dan menunjuk Xiaoyan. Dapat dikatakan bahwa semua yang saya miliki adalah berkat Xiaoyan. Bagi Xiaoyu, penderitaan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun telah membuatnya melihat reputasinya yang kosong. Semakin kuat Xiaoyan, semakin bangga dia terhadap klan Xiao. Oleh karena itu, ketika Xiaoyu terus menjelaskan alasannya dengan tenang, dia tidak merasa malu sama sekali. Tentu saja, Xiaoyu tidak akan memberitahu siapapun tentang pil hati ungu. Dia hanya mengatakan bahwa Xiaoyan memberinya kesempatan untuk menerobos di Dodi bintang 5. Saya sangat beruntung bisa menyaksikan hari ketika klan Xiao bangkit. Mimpi yang telah diperjuangkan dan keras oleh banyak anggota klan Xiao akhirnya melihat harapan pada Xiaoyan. Xiaoyu menambahkan dengan sangat lega dan tangan yang membelai jenggotnya tidak bisa menahan gemetar sedikit. Alih-alih bersorak seperti yang diharapkan, para penonton malah diam tak bersuara. Tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa semua keajaiban diciptakan oleh Xiaoyan. Xiaoli dan Xiaolong menatap Xiaoyan. Janggutnya yang mulai memutih berkibar tertiup angin karena kegembiraan. Bahkan rona merah muncul di leher Xiaoqi yang ramping dan putih. Matanya berbinar, penuh ketidakpercayaan dan kebanggaan. Kaisar Ming terus menganggukkan kepalanya. Diam-diam senang karena dia memiliki mata yang tajam dan berhasil menarik Xiaoyan di bawah sayapnya sebagai murid terdaftar. Kali ini dia menghasilkan banyak uang. Setelah beberapa saat hening, anggota klan Xiao sangat gembira karena mereka menghadapi bencana pemusnahan, tetapi akhirnya bangkit dengan kuat. Mereka mengangkat senjata mereka, melambaikannya dan berteriak keras. Pemimpin Xiaoyan, kepala klan Xiaoyan. Teriakan yang menggema di seluruh lembah itu menular ke semua orang dan Yoshi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Sorak-sorai di seluruh pengguna menyaksikan momen transformasi klan Xiao. Pada saat ini, Xiaoyu merasakan kegembiraan semua orang dan dengan air mata di matanya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Meskipun Xiaoyu telah lama menghilang, gengsinya tetap ada. Seluruh tempat itu langsung sunyi dan banyak pasang mata mengamati Xiaoyu dengan seksama, bertanya-tanya kata-kata penting apa yang akan diucapkan sang pemimpin saat ini. Kemakmuran klan kita disaksikan oleh semua orang dan itu semua berkat kejeniusan Xiaoyan. Kata-kata Xiaoyu dengan keras dan tepuk tangan meriah tiba-tiba terdengar di tempat itu. Jika Xiaoyu tidak mengangkat tangannya untuk memberi tanda diam, semua orang pasti sudah melempar Xiaoyan ke udara. Sebagai anggota klan Xiao, inilah yang seharusnya saya lakukan. Xiaoyan merasa sedikit tidak nyaman dipandangi oleh semua orang dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Kembalinya pemimpin klan adalah harapan terbesar klan Xiao kita. Semua sesama anggota klan Xiao, kita harus merayakan kembalinya pemimpin klan yang mulia. Ya, hidup pemimpin klan. Dulu, Xiaoyu adalah kebanggaan klan Xiao. Tanda ini terukir dalam di hati setiap orang di klan Xiao. Sekarang, di bawah dorongan Xiaoyan, antusiasme meningkat satu gelombang demi gelombang. Dan adegan ini membuat Xiaoyu yang selama ini merasa bersalah karena meninggalkan klan Xiao sedikit terisak. Dia begitu terharu hingga bibirnya sedikit bergetar. Dia menoleh dan menatap Xiaoyan yang tampak sangat bahagia. Dan dia tampaknya telah mengambil keputusan. Dia menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan suara nyaring dan kuat. Teman-teman satu klan, dengarkan saya. Saya yakin kalian semua telah menyadari bahwa hanya Xiaoyan yang bisa menjaga harga diri klan Xiao. Sekarang saya sudah tua, jadi saya serahkan posisi pemimpin klan kepada Xiaoyan. Mulai sekarang, Xiaoyan adalah pemimpin klan baru klan Xiao. Dia pasti akan mampu memimpin klan Xiao keluar dari negara kekaisaran dan menciptakan dunia yang lebih luas. Xiaoyan mengangkat aturan klan. Orang yang paling cemas adalah Xiaoqi dan Xiaoli. Jika Xiaoyan benar-benar dikeluarkan dari klan Xiao,
bukankah Syuki akan menjadi janda hidup? Itu sama sekali tidak mungkin. Namun di manakah pemimpin klan? Siapa yang berani datang dan membuat masalah? Jadi mereka hanya bisa berdoa kepada Tuhan dalam hatinya agar Xiuyan tidak akan menentang keinginan Xiuyu lagi. Leluhur, Anda memaksa saya. Xiuyan melihat sekeliling tetapi tidak menemukan seorang pun yang dapat membantunya dalam masalah ini. Mereka bahkan menghindari untuk melihatnya yang membuatnya merasa sangat tertekan. Apakah tidak ada cara lain untuk memilih? Xiuyan menatap Xiuyu dan bertanya lagi tanpa menyerah. Tidak. Xiuyu dengan tegas menolak kesempatan Xiuyan. Tetapi saya tidak pandai dalam manajemen. Xiuyan menatap Xiuqi yang wajahnya pucat dan merasa sangat kasihan padanya. Jadi dia mengemukakan alasan terakhir yang bisa dipikirkannya. Apakah Anda tidak mengelola Xiu Mansion dengan baik? Xiuyu menatap Xiuyan sambil tersenyum. Semua itu berkat Jenny dan Le Salong. Saya hanya seorang manajer yang tidak ikut campur. Xiuyan sangat jujur. Xiu Mansion begitu kuat sehingga dapat dikelola dengan sempurna di bawah manajemen Jenny dan Le Salong. Saya yakin tidak akan sulit untuk menambahkan klan Xiu. Xiuyu melihat Xiuyan sudah sedikit rileks dan perlahan-lahan menjadi tenang. Anda masih bisa terus bersikap sebagai bos yang tidak ikut campur. Bagaimana? Sekalipun saya bersedia mengambil alih, saya perlu mempersetujukan semua anggota klan. Xiuyan merentangkan tangannya tampak sedikit tidak berdaya. Sekarang tampaknya satu-satunya cara baginya untuk berhasil adalah berharap agar setiap orang tidak melupakan prestasi besar para leluhur mereka dan akan menentangnya menjadi pemimpin klan. Dasar anak baik. Xiuyu melotot ke arah Xiuyan dengan mata harimaunya. Melihat apa yang ada di dalam pikirannya, dia mencibir dan menyapu penonton dengan tatapan yang agung dan berteriak dengan sikap seolah-olah dia akan menyeret dan membunuh siapapun yang tidak setuju. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan posisi pemimpin klan kepada Xiuyan. Siapapun yang keberatan dapat berdiri sekarang. Namun semua orang harus berpikir 2 kali dan jangan melawan keinginan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan memaafkannya. Apakah ada ancaman yang begitu gamblang? Semua orang berkeringat. Ini terlalu berlebihan. Namun melihat Xiuyu bertekad dan Xiuyan memang hebat. Bagaimana mungkin ada orang di klan Xiu yang keberatan saat ini? Jadi seluruh hadirin terdiam beberapa saat. Hanya diam. Wajah tua Xiuyu memucat dan dia mengentakkan kakinya dengan keras. Kemudian tatapan matanya tertuju pada Xiuli dan Xiolong. Melihat itu, Xiuli dan Xiolong tahu apa yang dimaksud Xiuyu. Dia hanya ingin mereka yang memimpin dalam mengungkapkan pendapat mereka. Namun 2 hentakan kakinya itu agak terlalu kentara. Sambil menatap Xiuyan, Xiuli, dan Xiolong tersenyum getir, menahan keengganan mereka untuk meningkatkan pemimpin klan lama dan akhirnya mengambil keputusan. Mereka berjalan keluar perlahan, mengangkat tangan dan berteriak. Kami bersedia menerima Xiuyan sebagai pemimpin klan baru dan kami akan mematuhi perintah Xiuyan. Kami bersedia menerima Xiuyan sebagai pemimpin klan baru dan akan mematuhi perintahnya. Pikiran semua orang sama dengan Xiuli dan Xiolong. Mereka tidak berani mengungkapkan pendapat mereka karena mempertimbangkan pemimpin klan lama. Sekarang setelah mereka melihat Xiuli dan Xiolong pemimpin, antusiasme yang terpendam dalam hati mereka tiba-tiba meledak. Satu gelombang lebih tinggi dari yang lain. Melihat antusiasme semua orang, Xiuyan tidak punya jalan keluar pun menghela nafas dan berkata, karena leluhur sudah bersikeras agar saya mengambil alih posisi pemimpin klan, maka saya Xiuyan hanya bisa dengan hormat mematuhi perintah Anda. Saya Xiuyan dengan ini berjanji kepada semua anggota klan bahwa saya akan memimpin klan Xiu menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Xiuyan merapikan rambutnya yang berantakan, merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan selama pertempuran, dan melanjutkan. Sekarang, Xiu Mansion dan klan Xiu telah bergabung. Kita sudah memiliki fondasi untuk menjadi kekuatan kelas 1. Sekarang, kita tidak jauh dari tujuan kita. Saya harap semua orang dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan baru bagi klan Xiu. Nah,
Demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.